adik-adik. Puji Tuhan, Om percaya dimanapun adik-adik berada saat ini, Om adik-adik sementara kuat-kuat, sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memulainya dengan doa. Biarkan Om Yosua yang berdoa. Kita tutup mata. Kita akan siap berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita sudah mendaki gunung, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kalau ketika kita berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, menyertai Tante Mega, menyertai Om Yosua, dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus selalu ada di suka maupun duka. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus zamannya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, haleluya. Tuhan Yesus itu selalu berjalan bersama kita semua. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita semua. Mencintai adik-adik di rumah, mencintai papa mama, adik kakak, guru-guru sekolah minggu, Tante Mega, Om Yosua. Semua dicintai oleh Tuhan. Tapi tahu nggak? Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengatakan bahwa kita sangat mencintai Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau berkata, aku cinta Yesus, sungguh aku sangat mencintai Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, haleluya. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Engkau. Aku cinta Haleluya. Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya.
Terima kasih buat cinta-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Lebih lagi menyembah. Katakan aku cinta kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan besar bagi kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang besar bagi kami. Haleluya. Kami cintai Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa yang ajaib. Haleluya. Aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Terima kasih ya Allah yang baik. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, aku cinta Engkau. Aku cinta Yesus. Mencintai Engkau lebih lagi. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, karena Yesus sudah lebih. Karena Yesus, karena Yesus. Sekali lagi, karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Ini hati kami kepada Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu yang kami miliki Tuhan. Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu yang besar tercurah atas kehidupan kami. Atas kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan, pujian penyembahan yang kami lakukan kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menyenangkan hati Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan ajar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Bapa. Urapi guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, urapi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Biar Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Om Rizky percaya kita semua ada dalam keadaan semangat. Kita ada dalam keadaan sehat semuanya. Selama kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, sekalipun ibadah kita masih online, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik dimanapun kita berada, Om Rizky percaya kita semua memiliki kerinduan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menangkap setiap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas pasal yang ke-17. Ayo, dibuka Alkitabnya. Injil Lukas pasal yang ke-17 atau kitab Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi, Injil Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Nah, judul
yang ditulis di Alkitab itu ke 10 orang kusta. Nah, Om Rizky baca ya, adik-adik perhatikan semuanya. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Lukas, yaitu ke-10 orang kusta. Nah, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, ia menyusur Samaria dan Galilea. Ketika Yesus, Alkitab katakan, masuk ke suatu desa, ia mendapati orang-orang sedang berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, "Tuhan, kasihanilah aku." Lalu kenapa mereka berseru seperti itu sama Tuhan? Karena mereka sedang sakit kusta. Nah, penyakit kusta itu adalah semacam penyakit kulit. Nah, yang namanya penyakit itu pasti sakit. Yang namanya penyakit kita semua tidak mau kalau kita sakit, kalau kita kena penyakit. Nah, ke-10 orang ini mereka berseru kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kasihanilah kami." Dan apa yang Yesus katakan? "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, sementara mereka berjalan menuju ke tempat para imam itu, mereka sembuh. Nah, mereka sembuh. Ada satu orang yang ketika dia melihat, "Wah, penyakit aku sudah sembuh, penyakit aku sudah pulih, tubuh saya sudah kembali tidak ada sakit lagi." Dia datang kembali kepada Yesus untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kenapa dia kembali kepada Yesus untuk memuliakan Tuhan? Karena Tuhan sudah tolong, karena Tuhan sudah mencurahkan kuasanya untuk menyembuhkan mereka atau orang ini dari sakit penyakit yang dialami, yaitu penyakit kusta. Nah, dia kembali kepada Yesus, lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, itu adalah orang Samaria. Nah, lalu Yesus bertanya, "Mana teman-teman kamu yang lain?" Tidak ada yang datang. Hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat perumpamaan ini kita mau belajar bahwa yang pertama, kita melihat bahwa orang-orang kusta ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada mereka sehingga mereka dipulihkan. Jadi poin yang pertama yang kita belajar pada saat hari ini lewat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yang pertama adalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, ia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan sehingga ia tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, sehingga mereka boleh pulih secara sempurna. Nah, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan sampai hari ini. Nah, di dalam Matius 9 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, Alkitab juga berkata di sana, Matius 9 ayat 12 dan ke-13, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus, dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kita bersyukur kita memiliki Allah seperti Yesus. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi, kita harus tetap percaya bahwa Yesus punya kasih yang besar untuk kita. Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Apapun sakit penyakit kita, kita percaya Dia Allah penyembuh yang berbelas kasihan untuk kita. Baik kita yang sakit, baik orang-orang di luar sana yang masih hidup di dalam dosa, Tuhan pun memiliki belas kasihan kepada mereka. Kepada semuanya, karena Yesus, Alkitab berkata, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Nah, Allah kita penuh dengan belas kasihan sehingga kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Jadi puji Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita juga harus mengimani atau mempercayai, sampai saat ini pun kita harus tetap percaya bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita boleh sehat-sehat, kita boleh kuat, kita bisa beribadah, kita boleh ditolong sama Tuhan, kita boleh dimampukan, dikasih kekuatan, itu semua karena belas kasihan Tuhan untuk kita. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Jadi kita juga harus punya hati yang berbelas kasihan melihat sekitar kita, orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, orang-orang yang sedang hidup susah. Kita harus mempunyai belas kasihan, kita doakan mereka, kita perhatikan mereka dengan, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita doakan mereka supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup diberkati, hidup boleh percaya kepada Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang percaya, kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, itu yang pertama, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita belajar dari perumpamaan tentang ke-10 orang kusta. Nah, pelajaran yang kedua, adik-adik, pada saat Yesus menyembuhkan mereka yang berseru kepada Tuhan karena sakit kusta, mereka berjalan menuju ke tempat para imam, dan ketika mereka sedang di jalan, mereka sembuh semuanya. Dan Alkitab berkata ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan menaikkan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakitnya. Nah, jadi pelajaran yang kedua yang kita boleh belajar pada saat hari ini, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Nah, jangan pernah lupa akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat hidup kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Jangan pernah lupakan karya Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita dahulunya orang-orang berdosa. Setelah kita percaya sama Tuhan, kita boleh menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika, kita buka sama-sama ayat ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi dalam segala hal kehidupan kita, dalam situasi hidup kita apapun itu, kita harus tetap naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kita juga harus mengucap syukur atas belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, Om Rizky yakin dan percaya, adik-adik di rumah dimanapun berada,
pastinya selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat dari perumpamaan tentang ke-10 orang kusta, kita melihat Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, sampai saat ini pun masih punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia Allah yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kita tetap Tuhan yang berkuasa. Mungkin saat ini kita sedang ada yang sedang sakit, atau orang tua kita sedang sakit, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang sakit. Kita percaya Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan mereka. Ayo, mari kita sama-sama rajin mendoakan mereka. Kita sama-sama bawa mereka di dalam doa-doa pribadi kita. Kita sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu atau Tuhan sanggup menyembuhkan kehidupan mereka. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Sampai saat ini pun kuasanya tidak berubah, kuasanya tetap besar, tak tertandingi oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita belajar bersama-sama. Lewat perumpamaan yang Tuhan beri buat kita tentang ke-10 orang kusta, kita belajar. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Terus pelajaran yang kedua, jangan lupa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali pertolongan Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Yang ketiga, kita harus tetap percaya bahwa sampai saat ini pun, sampai selama-lamanya, Yesus tetap berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita. Sebab Dia adalah Allah. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Nah, Dia adalah dokter dari segala dokter. Jadi Om Rizky percaya dan Om Rizky berdoa supaya kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan sampai di sini dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kembali mengingatkan hidup kami bahwa Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Bahkan kami diingatkan kembali untuk kami senantiasa menaikkan ucapan syukur di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Sebab banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib buat kami. Dan kami terus yakin dan percaya bahwa sampai saat ini pun dan selama-lamanya Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tetap berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga, tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami, dan mari Allah Roh Kudus mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati aktivitas kami, sekolah kami, keluarga kami, Tuhan berkati, jadikan kami berkat dimanapun kami berada, biar dalam hidup kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa, bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.